Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jam 1:04 tengah malam ya. Saya ingin bicara tentang Yusril Iza Mahendra, Babe Haikal dan Anies Baswedan. Waktu membuat perbedaan. Dulu Yusril pendukungnya Prabowo dan lawan dari Jokowi. Tapi sekarang Yusril mendukung Prabowo, yang Prabowo adalah sekarang bukan lawan Jokowi, tapi satu tim dengan Jokowi. Dan Babe Haikal dulu pendukung dari Prabowo. Dan ketika Ijtima Ulama sekarang menghendaki orang mendukung Anies Baswedan, Babe Haikal tetap mendukung Prabowo. Dan cara dia mendukung Prabowo itu membuat orang menyimpulkan Babe Haikal berbeda 180 derajat berubahnya. Dulu Anies Baswedan adalah tim juru bicara, tim sukses Jokowi. Dan kemudian dia diangkat jadi menteri oleh Jokowi dan dipecat sebagai menteri pendidikan. Dan kemudian dia mengalahkan dalam kontestasi di Pilgub DKI, dia mengalahkan Ahok yang satu the bestie atau the best friend-nya Jokowi. Dan kemudian kita tahu Anies Baswedan sekarang adalah anti Prabowo dalam Pilpres 14 Februari 2024 kemarin. Dan sekarang dia sedang berjuang untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran untuk menghalau pemilu curang melalui jalur konstitusi, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan juga berubah dari pendukung berat Jokowi dan pernah mengundang Jokowi di kampus Paramadina tahun berapa itu, ada videonya pernah saya lihat, bulan Februari memberikan panggung berat Jokowi yang baru saja menyelesaikan wali kota 2 periode dan ingin maju menjadi calon gubernur DKI. Tapi dulu pendukung berat Jokowi, sekarang dia melawan Jokowi, melawan Prabowo yang betul-betul sekarang satu sebangun, satu nyawa, senyawa dengan Jokowi. Jadi waktu selalu membuat perbedaan dan orang bisa berubah, tapi perubahan yang dikehendaki tentu bagaimana perubahan itu ya bertumpu pada nilai-nilai. Tetapi jika perubahan itu bertumpu pada hal-hal yang bersifat duniawi, yang pragmatis, ya kepentingan jangka pendek, itu menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dan tampaknya Anies Baswedan tetap menjunjung nilai-nilai etika, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan. Tampaknya perubahan-perubahan itu adalah kondisi sine qua non, syarat mutlak bagi kemajuan seorang pribadi, bagi kemajuan sebuah keluarga, bagi kemajuan sebuah bangsa, sepanjang dia bersendikan nilai yang lebih tinggi, yang coraknya universal. Tetapi sebaliknya, jika orang berubah sambil menjauhi nilai fairness, semakin dia tidak jujur, semakin dia mengatakan dasmu etik,
semakin dia menghalalkan segala cara. Yang penting menang, sambil mempersetankan kejujuran, keadilan, dan menjunjung tinggi kecurangan. Tentu kita sedang mengalami fase decline sebagai sebuah bangsa jika bangsa itu menjauh dari nilai. Dan presiden-presiden kita itu memberikan pelajaran. Banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengambilan politik sehingga rakyat dan bangsa Indonesia itu mengalami kesusahan hidup karena diperintah oleh otoritarianisme, ya, yang pemerintahannya bersendikan otoritarianisme, diktator, dan kemudian melakukan represi terhadap rakyatnya, dan kita sudah mengalami itu. Dan juga sekarang kita mengalami bangsa atau masyarakat yang mengalami hidup dengan cara yang dilingkungi oleh kolusi, korupsi, dan juga nepotisme, dan ditambah sekarang mulai menguatnya dinasti politik yang dilakukan oleh semua tokoh-tokoh politik, juga oleh yang paling tinggi dalam republik ini. Dan kita sedang mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih mencemaskan. Dan Anies Baswedan tampaknya semacam diciptakan Tuhan untuk membalikkan arus sejarah yang sangat materialistik, yang membuat pejabat-pejabat kita berlomba-lomba hidup dengan cara yang mewah. Mungkin Anies Baswedan adalah sebuah pilihan dan tanda zaman bagaimana bangsa ini supaya terus bisa dijaga, supaya tidak terus merosot. Mungkin pembangunan itu berdentam, membangun fisik, membangun bandara, membangun pelabuhan, membangun bendungan, tetapi nilai-nilai merosot, akhlak merosot, nilai-nilai etika merosot, dan kemerosotan nilai, kemerosotan akhlak, kemerosotan etika itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dilihat oleh mata hati dan analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.